1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Anda menyaksikan program spesial Prabowonomics, di mana kita ketahui salah satu astacita atau tujuan besar dari Presiden Prabowo Subianto ini berkaitan dengan swasembada pangan dan juga pengembangan ekonomi hingga pertumbuhan mencapai angka 8%. Lantas seperti apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh kementerian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto termasuk pengembangan upaya untuk pertumbuhan blue economy atau ekonomi biru, serta bagaimana langkah yang bisa dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam upaya untuk mencapai swasembada pangan melalui protein laut. Langsung saja kita akan berdiskusi bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Selamat siang, Bapak. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih waktunya bersama dengan CNBC. Bapak, kita akan langsung mengulas berkaitan dengan salah satu prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Ini adalah berkaitan dengan implementasi ekonomi biru atau blue economy. Mungkin bisa digambarkan sejauh ini seperti apa target-target yang sudah dicapai oleh kementerian dan juga langkah-langkah ke depannya. Iya, jadi kalau ekonomi biru sendiri sebetulnya kan ada lima landasan. Ya. Jadi yang pertama itu intinya sebetulnya ekonomi biru itu adalah lautnya harus tetap sehat kan gitu. Ya. Jadi ada 5 landasan. Yang pertama itu kan konservasi atau ruang konservasi harus dijaga. Dan itu kita punya target di akhir tahun 2045 itu harus bisa mencapai 79,5 juta hektar. Itu luasan ruang konservasi laut kita. Itu sama dengan 30%. Dan sekarang sudah mencapai 29 juta sekian lah gitu lah ya. 29,3 atau 29,7 lah kurang lebih gitu juta hektar. Dan idealnya ruang konservasi itu sebetulnya tidak terganggu oleh kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu bisa juga penangkapan ikan atau penangkapan ikan di laut, lalu kemudian transportasi laut, logistik dan lain sebagainya gitu ya, atau pariwisata dan lain sebagainya yang di laut gitu, yang tidak boleh mendekati atau ya di zona atau di ruang konservasi itu. Kenapa? Karena di ruang konservasi itu isinya ada 3 hal. Yang pertama yang paling utama adalah tempat pemijahan secara alami seluruh biota kelautan. Jadi biota kelautan mulai dari ikan yang kecil-kecil, ikan sedang sampai ikan yang besar misalnya gitu. Nah, karena demikian itu kan sebuah ekosistem yang dia tidak boleh, kalau dia mau memijah di satu titik kan nggak bisa kita buatin titik yang baru. Nah, di ruang-ruang itulah memang harus tidak boleh terganggu. Karena keberlanjutan daripada biota kelautan itu adalah masa depan daripada kehidupan, kan kira-kira begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga sebagai tempat serapan karbon. Jadi emisi yang tinggi yang dilepas ke gas rumah kaca ya, yang ke atmosfer itu bisa diserap oleh ruang konservasi tadi. Karena di situ ada padang lamun, lalu ada koral, lalu kemudian ada tidal marsh, ada lumpur yang tumbuh tenggelam itu, ada mangrove, itu menjadi satu ekosistem yang sedemikian rupa yang dia bisa menangkap karbon itu sendiri. Oke. Yang ketiga, dia juga sekaligus sebagai tempat untuk memproduksi oksigen untuk kepentingan kehidupan umat manusia. Nah, jadi laut sehat itu adalah ketika ruang konservasinya tidak terganggu. Itu yang pertama sebagai landasan kebijakan kita. Lalu yang kedua, aktivitas penangkapan di laut kan harus dijaga dengan baik. Nah, itu yang kita sebut dengan penangkapan harus terukur dan terkontrol. Ya. Tidak boleh bebas gitu. Karena kalau bebas jadi rusak ekosistem, kemudian populasi perikanan juga menurun dan akan berdampak kepada ketidakseimbangan ekosistem di laut. Nah, ini sudah kita keluarkan peraturan Presiden nomor 11 tahun 2023. Yang ketiga, itu adalah satu langkah alternatif yang harus disiapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah pembangunan sentra-sentra budidaya. Jadi tidak lagi berburu. Tadi kalau penangkapan
di laut, penangkapan perikanan di laut ini kita harus kurangi, kita harus tekan supaya tidak terlalu masif, maka yang harus kita, artinya ini di angka yang moderat lah ya, di angka yang bisa terkontrol. Tidak kan overfishing. Tidak overfishing. Maka langkah berikutnya alternatifnya adalah budidaya. Nah, budidaya ini seluruh potensi-potensi ekonomi perikanan yang memiliki nilai yang tinggi itu kita kembangkan dalam budidaya. Baik itu di tengah laut, ya, atau istilahnya kita sebut sebagai marine culture gitu, ataupun di pesisir, gitu ya, budidaya pesisir, atau juga sekaligus budidaya di daratan. Nah, ini banyak negara-negara maju di dunia yang sudah arahnya ke sana. Seperti bahkan tuh Iceland saja itu mereka sudah mulai fokus untuk melakukan pengembangan budidaya di situ. Ini adalah masa depan sebetulnya bagi kepentingan umat manusia di sektor, karena pasar protein perikanan ini kan tinggi sekali ya. Demandnya sangat tinggi dan diperkirakan 2050 itu peningkatannya sampai 70%. Apalagi populasi manusia juga meningkat tajam gitu ya. Itu yang ketiga. Jadi hal penting betul, konservasi satu sisi harus dijaga, luasannya harus betul-betul dijaga dan dia harus terproteksi dengan baik. Lalu kemudian penangkapan harus termonitor dan terkontrol dengan baik supaya tidak overfishing. Dan yang ketiga, sebagai satu alternatif untuk mengurangi ini, maka untuk mengurangi poin nomor 2 dan menahan supaya konservasi tidak rusak, maka budidaya harus dikembangkan. Dan ini adalah masa depan Indonesia. Yang keempat, ini pulau kecil dan pesisir itu juga harus dijaga. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan ekonomi di laut seperti kayak pariwisata, marine tourism dan lain sebagainya, atau bikin hotel ya yang masif di pulau-pulau kecil dan seterusnya, itu ini juga harus dikendalikan dengan baik, karena kalau tidak juga akhirnya kembali lagi kerusakan yang sistematis di kesehatan laut. Dan terakhir, soal yang paling bahaya adalah mikroplastik. Itu bagaimana pembersihan sampah plastik di laut itu harus dicegah. Tidak hanya kita ada program yang namanya pemberdayaan masyarakat nelayan untuk selalu aktif mengontrol penggunaan plastik ya yang dia akan terlarut di laut. Tapi sisi lain juga melalui antar kelembagaan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan lain sebagainya untuk mencegah agar pembuangan sampah plastik ke kali yang akhirnya ke laut ini harus dicegah. Itu roadmap kebijakannya. Nah, tadi kalau pertanyaannya sudah sampai di mana begitu, kita udah turunkan tuh satu-satu. Kalau misalnya kawasan konservasi, pertama adalah kita bicara kepada pihak IMO, karena di sana kan yang mengontrol lalu lintas kapal, tidak hanya kapal perikanan tapi juga kapal niaga. Ya, kita harus nyatakan supaya zona konservasi harus betul-betul protected, mereka tidak boleh dilewati. Itu sudah kita lakukan. Lalu kemudian dan pertama kali ini IMO kerjasama dengan kita dan memahami betul, dan mereka sudah menentukan titik-titik yang di ruang konservasi kita betul-betul sama mereka dan ini di UN juga ya. Nah, itu pencapaian juga gitu, karena tetap menjaga ekosistem. Lalu yang kedua, untuk menjaga supaya populasi perikanan kita tetap terjaga dengan baik, tidak overfishing. Nah, kita bangun kampung-kampung nelayan. Kita buat model, sudah berhasil dengan baik model itu. Kita mulai membangun 100 titik di tahun ini. Cuman karena mulainya tuh di menjelang kuartal ketiga ya. Jadi mungkin nanti akhir Desember baru selesai 65. Tapi 3 bulan kemudian mungkin 100. Tapi yang pasti beliau berharap ada 4.000 titik kampung nelayan yang harus dibangun sampai dengan akhir 2029. Nah, kalau itu bisa terrealisasi dari model yang kita kembangkan di Biak sebagai satu contoh ya, itu terjadi kenaikan 100% peningkatannya.
Nah, bayangkan kalau dia produktivitasnya naik sampai 100%, itu dari pendapatannya ya. Jadi pendapatan 3 juta naik menjadi 6 juta gitu, multipliernya kan gede. Nah, ini yang dikejar nanti sebetulnya satu, kesejahteraan masyarakat nelayan yang sudah 80 tahun tidak disentuh selama ini. Nah, sekarang kemudian kita naikkan, dan itu akan berdampak juga sebetulnya nanti kontribusinya kepada pertumbuhan. Gitu. Artinya aspeknya begitu banyak begitu. Tadi kita berbicara berkaitan dengan ekonomi biru, tadi ada aspek dari seperti apa konservasi biota laut, kemudian juga seperti apa dari sisi itu bagian dari ekonomi biru. Betul, bagian dari ekonomi biru, seperti apa juga tadi penangkapan ikan terukur, kemudian juga budidaya perikanan dan lain sebagainya begitu. Mungkin kita spesifik Pak Treng ya, kita ulas lebih dalam lagi berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh KKP ya untuk tadi berkaitan dengan masalah pengembangan untuk penangkapan ikan terukur, kemudian juga untuk budidaya perikanan sendiri, kendala-kendala apa yang dirasakan oleh KKP dan strategi-strategi apa yang saat ini juga dilakukan? Kita kan dihadapkan pada satu kondisi keinginan dunia atau masyarakat dunia yang sudah mulai sadar gitu ya, bahwa keberlanjutan itu menjadi sesuatu yang wajib dan mutlak. Satu contoh nih, baru-baru ini kita dapat surat dari salah satu pasar kita di Amerika soal rajungan. Jadi mereka minta bahwa rajungan yang dijual ke Amerika harus memiliki sertifikasi bahwa penangkapannya dengan alat-alat tangkap yang ramah lingkungan gitu. Artinya kan biasanya pasar kan nggak care gitu, terserah lo caranya, yang penting kan saya bisa dapat gitu kan ya. Nah, dia nggak gitu sekarang. Dia udah mulai ngelihat nih, artinya dia kan udah lihat juga bahwa penangkapannya nih caranya bener apa enggak. Karena kalau tidak, demand-nya itu kan naiknya kan eksponensial. Jadi demand pangan ini ya, ini bagian dari pangan karena proteinnya. Nanti saya jelasin soal pangan itu. Karena ini peningkatannya eksponensial, kan sumbernya kan nggak boleh dia tumbuhnya itu lebih lambat dibanding dengan kebutuhan ya, outputnya gitu ya. Kalau itu terjadi lama-lama habis ya. Nah, itu salah satu. Nah, sehingga kita harus mampu juga meyakinkan kepada masyarakat pesisir kita yang bekerja di bidang penangkapan, itu salah satunya gitu. Tidak mudah mereka itu, karena mereka itu karena pengen mudah, dapetin yang mudah. Kadang-kadang tidak peduli nanti sebetulnya ngerusak lingkungan atau tidak peduli mereka. Dia jalanin aja. Kalau kita larang tiba-tiba tanpa kita ada pendekatan penjelasan persuasif atau kita berikan situasi bahwa ini loh, kalau kamu ini saya udah dapat surat kayak gini nih. Kalian sulit nih nanti gitu, karena nggak ada yang beli dan seterusnya gitu. Baik, karena di satu sisi tadi ada faktor sustainability, environmental yang memang harus dijalani dan bahkan sudah menjadi tuntutan, tapi di sisi lain supply demand secara ekonomi juga tetap masih terus berjalan gitu ya Pak ya, tadi sehingga akhirnya butuh asistensi dari pemerintah. Nah, mungkin ketika kita melihat ya serapan, kesiapan tentunya dari para nelayan, dari para pelaku industri di sektor ini sendiri seperti apa begitu. Dan tadi juga disampaikan ada beberapa program prioritas dari pemerintah, termasuk adalah desa nelayan. Tadi Bapak sudah sempat menjelaskan sedikit begitu. Mungkin bisa digambarkan lagi lebih detail, dielaborasi lagi berkaitan dengan program prioritas ini dan seperti apa efek atau manfaatnya tentunya bagi masyarakat. Nah, swasembada pangan itu kan kalau kita bicara pangan kan di situ ada karbohidrat, lalu ada lemak, lalu ada protein. Saya ngomong dulu dari sini ya supaya bisa lebih runtun gitu. Kalau dari karbohidrat, wah mungkin ini dalam sejarah juga. Kita dalam waktu yang sangat singkat, 1 tahun beliau memimpin, kita sudah benar-benar mampu, tidak ada import lagi soal beras. Bahkan stok kita lebih dari 3 juta ton gitu ya. Hampir 4 juta ton bahkan malah gitu. Lalu yang kedua lemak. Nah, lemak ini kan Indonesia kuat sekali karena kan lahan sawit kita kan sangat besar. Yang ilegal saja itu ada 4 juta hektar sudah diambil oleh pemerintah, dan ini kan boleh dibilang sebagai satu cadangan lemak yang sangat besar ya. Dan konon saya mendapat informasi lebih lanjut dari Bapak Presiden itu akan bisa mencapai 8 juta. Kalau itu terjadi kan sangat luar biasa. Terus yang ketiga itu protein. Proteinnya dibagi 2, protein hewani ini diselesaikan semua nih
oleh Menteri Pertanian yang hewani. Jadi kayak ayam, sapi gitu ya, kambing dan lain sebagainya yang dari hewani. Lalu yang berikutnya protein perikanan, karena penting sekali protein perikanan karena kandungan protein dan omega 3-nya sangat tinggi, bagus untuk kecerdasan dan lain sebagainya gitu, buat gizi ya. Kita surplus sebenarnya di sektor perikanan ini. Hanya saja dari sisi produksi kita masih lebih banyak perikanan tangkapnya dibanding dengan budidaya. Jadi produksi perikanan tangkap kita itu 7,5 juta, produksi budidaya kita 5,5 juta setiap tahun. Dan ini kan nggak imbang nih. Kalau di Cina itu saya dengar sudah 54 juta produksi budidaya. Konsumsinya masing-masing berapa, Pak? Konsumsi kita 25 kilo per kapita. Baik, baik.